إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Hati-hatinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hingga nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bersama-sama melaksanakan kewajiban kita menunaikan sholat berjamaah secara berjamaah. Kalaulah bukan karena nikmat yang Allah berikan, mungkin saat ini kita berada di rumah sakit dalam keadaan sakit, atau boleh jadi kita masih disibukkan oleh perkara dunia dan banyak orang di luar sana merasa terpanggil dengan panggilan bumi ini. Maka kita yang berhadir di sini merupakan orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sebaliknya kita bersyukuri nikmat tersebut. Maka kata Allah, barang siapa akan bertobat, barang siapa yang kufur azabi asyadid. Kemudian salawat dan salam untuk Tuhan alam yang seperti bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Hadirin kaum muslimin sedang terhormat dimuliakan Allah. Kemudian khatib mengajar diri sendiri dan seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah. Jemaah dimuliakan Allah, melalui khutbah ini kami mengajak seluruh jamaah untuk membuka mata, membaca berita bagaimana hari ini kenakalan yang terjadi di mana-mana. Kita yang menengoknya miris hati kita yang membaca berita sedih hati kita. Jangan sampai suatu saat nanti kenakalan remaja itu terjadi pada keluarga kita. Apa kenakalan remaja yang terjadi pada saat ini? Banyak jamaah dimuliakan Allah. Ada dia pergaulan bebas, judi online, narkoba, LGBT, banyak kenakalan remaja yang terjadi pada hari ini. Kalau kita baca berita beberapa waktu yang lalu, maaf, ada dua orang laki-laki melakukan hal yang tidak senonoh di salah satu kampung. Atau kita flashback beberapa bulan yang lalu di salah satu kampus yang cinta di orang kapal bertindak dan tidak. Cuma mulai kapal mungkin hari ini kita membaca berita dan sampai suatu saat ini terjadi pada keluarga kita. Mungkin hari ini kita hanya melihat kejadian, jangan sampai saat nanti ini terjadi pada anak-anak kita. Karena yang melihat Allah,
Berdasarkan kejadian-kejadian ini, maka kami mengangkat tema tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak. Tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak. Karena melihat Allah, anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita jaga sebaik mungkin. Dari kecil kita harus memikirkan salah satunya adalah pendidikan anak kita. Maka sekolah yang siapa gurunya apa saja mata pelajarannya dari kecil harus sudah kita pikirkan. Maka kalau berbicara mengenai anak ada dua dimensi. Satu dimensi zahir, satu dimensi batin. Dimensi zahir kita sepakat semua orang tua yang bekerja pagi sampai sore sampai malam bahkan sampai pagi lagi untuk memenuhi dimensi zahir anak-anak kita. Maka dia sadar pangan dan pakatnya. Kita sepakat untuk kebutuhan ini kita rela berjuang untuk memenuhi. Namun ada satu dimensi yang tak kalah dengan oleh Allah, yakni dimensi batin. Salah satunya adalah pendidikan. Maka kita sebagai orang tua harus memastikan anak-anak kita wajib menempuh yang namanya pendidikan. Jangan sampai anak kita tumbuh kembang tidak bersekolah dan sampai anak kita tidak merasakan yang namanya dunia pendidikan. Maka kita sebagai orang tua, pendidikan yang pertama kali harus diajarkan kepada anak kita adalah pendidikan tauhid. Kenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak-anak kita. Ketika ditanya siapa Tuhan kita, Allah. Siapa yang mesti kita sembah, Allah. Anak-anak kita wajib bisa menjawab pertanyaan. Maka ketika anak kita masih kecil kenalkan Allah. Ada nama-nama mereka, kita akan nama-nama lagi. Ajarkan anak kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Nabi Yakub alaihissalam tak tinggal dunia, dia kumpulkan anak-anaknya sebagaimana yang kita bacakan dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 133 di awal. Kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilaha illa wa Isma'il ilahan wahidan wa nahnu muslimun. Maka nama ada ketika Nabi Yakub alaihissalam mengumpulkan anak-anaknya ketika beliau meninggal dunia. Dia tanya, apa yang kalian sebutkan ketika aku meninggal nanti? Anak-anaknya menjawab, kami menyembah Tuhan engkau, Tuhan yang moyang engkau, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Nabi yang memastikan anak-anaknya siapa yang sebenarnya seperti seorang. Jangan dimuliakan Allah. Maka yang pertama sekali adalah pendidikan tauhid. Ketika tauhid anak-anak kita maka yang kedua kenalkan, ajarkan anak-anak kita pendidikan ibadah. Yang pertama sekali adalah ajarkan anak-anak kita untuk sholat. Wa'alakum bis-sholat. Anak-anak kita untuk sholat. Wa'alakum sholat. Ketika mereka berumur 7 tahun, berumur 10 tahun, tidak sholat anak kita tanpa ada udzur yang syar'i. Wa'idhuhu kullah mereka. Ustaz, kami sayang sama anak kami, Ustaz, dan sanggup kami mengumpul anak-anak kami, Ustaz. Apa yang dimuliakan Allah? Mengumpul di sini yang pertama jangan sampai mencederai anak-anak kita. Yang kedua boleh jadi cara mengumpul anak kita, umpul artinya dengan mendiamkan anak. Tidak usah bicara ketika anak-anak kita bersolat. Maka jemaah dimuliakan Allah, poin penting di sini kita menyuruh anak untuk sholat ketika berumur 7 tahun. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, untuk sholat. Ketika 10 tahun tak sholat, jangan umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, kita tidak ada usaha. Tiba-tiba umur 10 tahun, kita tak sholat, kita dan ibadah selanjutnya adalah ajarkan anak-anak kita baca Al-Quran, ajarkan anak-anak kita ngaji,
Hari ini tak ada alasan anak-anak bisa baca Al-Quran. Banyak di masjid-masjid diciptakan bagi mengaji. Banyak sekolah-sekolah Islam yang mengajarkan Al-Quran, mengajar tafsir dan tahfidz. Jadi tak ada alasan anak-anak itu bisa baca Al-Quran. Karena kami tidak bisa mendapatkan guru Al-Quran. Karena guru ngaji di rumahnya. Kadang kita kalau masalah urusan dunia mau mengeluarkan biaya jutaan rupiah untuk mengajarkannya kita kadang umum ngaji ke rumahnya kita berhitung-hitung padahal ini kan akan menolak kita semua yang beberapa tahun yang lalu kami ditelepon oleh salah seorang teman Ustaz di mana kami baru pulang sekolah yang bisa dibantu ini Ustaz kami mempunyai ibu sekarang dirawat di ICU beliau ingin mendengarkan bacaan Al-Quran bisa Ustaz bacakan Al-Quran Ustaz Insya Allah bisa karena pada waktu itu jarak yang lumayan jauh kami bacakan Al-Quran melalui handphone kami bacakan sampai selesai Allah berbagi kemarin mengenai Allah dari cerita ini ada yang aneh seharusnya yang membaca Al-Quran siapa? Seharusnya yang membaca Al-Quran adalah anak-anak diri sendiri mungkin karena tidak diajarkan mungkin tidak pernah belajar mengaji anaknya yang bisa baca Al-Quran tugasnya dilempar sama orang lain sampai ini terjadi pada kita hanya hari ini anak-anak yang tak bisa baca maka kami mengajak semua jemaah karena harus ada kekhawatiran dari diri harus ada risau dalam hati kita apapun dia agak kita atau cucu kita akan bertemu masjid ini banyak usaha kita yang bisa mengajarkan mengaji kita akan lingkungan bagi kemana mengatakan Allah setelah pendidikan ibadah terakhir ajarkan anak-anak kita pendidikan ajarkan anak-anak kita belajar ilmu hitung, ilmu kedokteran, ilmu pengetahuan alam ajarkan karena jangan sampai ketika tauhid anak kita sudah bagus sholat anak kita sudah tertib anak kita rajin baca Al-Quran kita hati dengan pelajaran-pelajaran kita sejarah mencatat generasi emas Islam itu hebat pada masanya coba kita tengok bapak kedokteran dunia Cina Al-Jabar ilmu hitung Ibnu Firnas penerbangan Al-Khawarizmi perbintangan ilmu sosiologi siapa mereka adalah orang Islam dengan Allah Subhanahu wa taala tapi ahli dalam bidangnya tapi ahli dalam bidang pelajaran umum maka secara tegas Allah Subhanahu wa taala menantang cinta manusia sebagaimana yang disampaikan dalam surah Ar-Rahman ya masyarakat jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan hai segenap jin dan manusia jika kalian bisa menembus langit dan bumi maka tembuslah sekali-kali kalian tidak akan bisa menembusnya illa bisultan kecuali dengan kekuatan apa kekuatan di sini kekuatan di sini adalah ilmu kedokteran demikian yang dapat kami sampaikan untuk semua lalu Alhamdulillah Alhamdulillah alladzi hamdan katsiran wa ta'ala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam keadaan mungkin kecuali orang-orang yang beramal soleh, kecuali orang-orang yang beriman beramal soleh serta yang saling nasihati dalam kebenaran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala al-'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا اجعلنا صلاة من ذرية ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الله إن الله يقول كل العدل والإحسان ويأتي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يذكر الله أكبر.